Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan dengan bangga tentunya kami mengucapkan selamat datang dalam acara penutupan rangkaian kegiatan HUT BGR Logistics ke-44 tahun. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Tepuk tangan ini juga selain untuk memberikan kita semangat di pagi hari ini, tetapi juga untuk memberikan apresiasi kepada BGR Logistics yang sudah selama 44 tahun ini memberikan kontribusi positif terhadap seluruh pemangku kepentingan dan tentunya untuk negara kita tercinta Indonesia. Dan sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, saya Suci Patia. Dan saya Rahma Aulia, senang sekali kami berdua dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dalam memandu acara pada pagi hari ini. Acara ini diadakan sedikit berbeda dengan acara-acara sebelumnya karena acara ini dilakukan secara hybrid. Diadakan secara live dan juga live streaming di YouTube Official BGR Logistics serta via Zoom. Dan di pagi hari ini izinkan kami untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Komisaris Independen BGR Logistics, Bapak Marsudi Syuhud. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Direktur Utama BGR Logistics, Bapak M. Kunchoro Wibowo. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Direktur Komersial BGR Logistics yang terhormat Bapak Budi Susanto. Dan juga selamat pagi kepada Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi BGR Logistics, Bapak Tri Wahyundo. Dan selamat datang kami juga mengucapkan kepada Direktur Keuangan dan SDM BGR Logistics, Ibu Irma Setyowati. Kepada para General Manager dan Manajer Pusat dan Cabang. Dan tentunya kita juga ingin menyapa seluruh hadirin yang sudah datang secara daring. Halo, selamat pagi semuanya yang ada di rumah ataupun dari kediaman masing-masing. Dan semoga semuanya juga tetap sehat ya Mbak Lia yang mau datang secara luring ataupun secara daring. Baik, dan sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia HUT BGR Logistics yang ke-44 tahun. Kepada yang terhormat Ibu Irma Setyowati, kami persilakan.
karena katanya udah aman semua, sudah pakai protokol dan sudah di antigen semua. Jadi saya copot masker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam elevating us. Yang saya hormati Bapak Marsudi Suyud selaku Dewan Komisaris PT BGR Logistik. Selamat pagi Pak. Rekan-rekan jajaran direksi, Pak Budi Patri, dan tentunya adalah Bapak Kuncoro selaku Direktur Utama, kemudian Bapak Ibu pelanggan setia kami, Bapak Ibu para pemenang kompetisi rangkaian kegiatan HUT ke-44 BGR Logistik, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur atas berkah sehat yang telah diberikan Allah karena pada pagi hari ini tanggal 12 April kita semua dapat berjumpa dalam acara puncak HUT ke-44 BGR Logistik baik secara langsung maupun virtual yang tentunya dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Hari ulang tahun ke-44 tahun ini mengusung tema Elevating Us 44 Fantastic dengan harapan BGR Logistik dapat melesat maju untuk membangun Indonesia dengan transformasi bisnis yang sedang kita jalankan selama ini. Peringatan HUT 44 BGR Logistik ini diawali dengan berbagai kegiatan yang tentunya positif untuk memupuk akhlak yang merupakan core value BUMN bagi seluruh insan BGR Logistik. Kegiatan tersebut meliputi penilaian terhadap gudang BGR yang tersebar di seluruh Indonesia, penilaian DIFRE terbaik dengan berbagai parameter dan kegiatan penilaian, kemudian ada kegiatan kompetisi seperti Vokal Group Mars BGR Logistik, BGR Logistik Got Talent, Paper Inovasi Bisnis, TikTok Challenge yang tentunya ini adalah sangat menyenangkan. Kemudian ada foto competition, ada virtual run 10K, itu adalah untuk sama-sama supaya kita sehat dan bugar ya di masa pandemi ini. Kemudian ada implementasi IT terbaik tingkat DIFRE dan tingkat kantor pusat. Selain itu, beberapa kegiatan korporasi juga masuk dalam rangkaian kegiatan HUT 44 BGR Logistik. Antara lain, nih panjang sekali ya. Jadi memang kita mempersiapkan ini sudah sebulan sebelumnya, Bapak Ibu. Pertama, kunjungan ke gudang warung pangan dan mitra warung pangan di Surabaya. Kemudian ada serta talk show UMKM Bangkit bersama Warung Pangan yang diselenggarakan di JTV Jawa Timur pada tanggal 16 Maret. Berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Kemudian juga dengan Bank UMKM Jawa Timur dan juga ITS Surabaya. Lalu yang kedua, kunjungan ke gudang warung pangan dan mitra warung pangan Yogyakarta serta talk show UMKM Jogja Bangkit bersama Warung Pangan pada tanggal 23 Maret. Kemudian ada lagi kunjungan ke food kios warung pangan serta talk show UMKM Bangkit di Solo bersama Warung Pangan melalui TA TV berkolaborasi dengan pemerintah Kota Solo dan Universitas 11 Maret. Lalu ada peresmian WP Kios dan Talkshow 40 BUMN yang dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN pada tanggal 19 Maret di BGR Kantor Pusat. Lalu ada Golbar atau Golf Bareng BGR bersama para customernya pada tanggal 28 Maret di Sentul. Lalu ada juga penyaluran bantuan pembangunan pondok pesantren yatim dan duafa yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret di yayasan salah satu di area Bekasi. Kemudian ada ngopi bareng media yang diselenggarakan di kantor pusat BGR pada tanggal 30 Maret. Masih banyak lagi nih ya, saya bacain lagi ya. Kemudian ada talk show Geliat Industri Logistik tahun 2021 berkolaborasi antara BGR Logistik dengan Bapak Agus Pambagio selaku pemerhati kebijakan publik dan Bapak Yuki N. Hanafi selaku Ketua Alfi pada tanggal 31 Maret. Kemudian ada kunjungan ke mitra warung pangan dan talk show UMKM Semarang dan Bangkit bersama Warung Pangan di TVRI Jawa Tengah. Berkolaborasi dengan Link Aja pada tanggal 5 April.
Lalu ada talk show dan komersial launching warung pangan di Bangka Belitung berkolaborasi antara BGR Logistik dan pemerintah provinsi yang disiarkan di TVRI pada tanggal 8 April. Kemudian ada bedah warung, mitra warung pangan di Keramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 8 April. Lalu kemarin juga ada peresmian gudang modern unit pengantongan pupuk BGR Logistik di Divre 1 Medan pada tanggal 10 April. Kemudian diakhiri dengan proses upacara virtual dan potong tumpeng serentak di seluruh Divre BGR Logistik secara nasional pada tanggal 11 April. Dan hari ini kita ada di sini untuk penutupan HUT BGR Logistik ke-44 tahun 2021. Kemudian jadi rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ini didedikasikan untuk seluruh insan BGR Logistik di Indonesia, stakeholder, dan untuk Indonesia maju. Fantastik 44 tahun BGR Logistik, Elevating Us. Kami atas nama manajemen PT BGR Logistik mengucapkan terima kasih kepada kolega-kolega saya dan pasien saya yang ini ikut berpartisipasi dalam rangka turnamen golf ulang tahun PT BGR ke-44 tahun. Mudah-mudahan sinergi antara PT BGR dengan Asman semuanya secara berjalan baik ke depannya. Terima kasih. Ini untuk Indonesia yang lebih baik.
lokal. Hari ini ulang tahun PT BGR ke-44. Siap dimulai. Pastinya di ulang tahun BGR yang ke-44 tahun ini, Mbak Lia, banyak sekali doa-doa dan harapan-harapan yang dilantunkan untuk BGR Logistics. Dan sebentar lagi, segera kita akan menyaksikan ucapan-ucapan kepada BGR Logistics dari para menteri dan juga wakil menteri. Saya dan segenap keluarga besar Kementerian BUMN mengucapkan selamat ulang tahun ke-44. Semoga di usia ke-44 tahun ini, PGR semakin matang untuk terus maju, tumbuh serta berkembang menjadi perusahaan logistik yang memberikan solusi terintegrasi, andal dan terpercaya, serta menjadi digital logistic company terdepan di Indonesia. Dirgahayu BGR. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya Pahala Mansuri selaku Wakil Menteri 1 BUMN mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 kepada PT Banda Gara Reksa atau yang dikenal sebagai BGR. Semoga di usia yang ke-44 di tahun ini BGR Logistics tetap bisa meningkatkan kinerjanya dan terus dapat memposisikan diri sebagai perusahaan beyond digital logistics di Indonesia. Dan BGR Logistics telah dikenal dapat memberikan solusi logistik yang terpadu dengan implementasi sistem informasi yang mumpuni. Seluruh proses bisnis di BGR Logistics telah diimplementasikan sistem informasi yang terpantau di Command Center yang dimiliki oleh BGR Logistics, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Semoga BGR dan BGR Logistics mampu untuk terus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya serta meningkatkan sistem dan juga pengembangan BGR Logistics secara digital yang lebih terpadu, dan BGR Logistics di masa-masa yang lalu telah dapat membantu dan juga memberikan kontribusi yang positif bagi industri pangan di Indonesia, dan dengan terbentuknya klaster pangan ini, BGR Logistics akan mampu memposisikan dirinya sebagai perusahaan logistik yang mampu mengintegrasikan berbagai bagian dari value chain pangan yang ada di Indonesia bersama-sama dengan BUMN-BUMN klaster pangan yang lainnya, sehingga betul-betul akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas, kemudian juga aksesibilitas, serta inklusivitas dari pangan di Indonesia, sehingga betul-betul akan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia yang lebih lagi di masa datang, baik itu kepada konsumen, para petani nelayan, serta juga memodernifikasi berbagai bagian daripada industri pangan di Indonesia. Selamat ulang tahun sekali lagi, terus tingkatkan produktivitas dan semakin meningkatkan digitalisasi di industri logistik pangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 untuk BGR Logistik. Saya berharap ke depan BGR Logistik yang merupakan perusahaan kebanggaan nasional dapat terus membantu pelaku koperasi dan UMKM dalam memasarkan dan juga mendistribusikan produk mereka di seluruh Indonesia. BGR Logistik, Beyond Digital Logistic Company, Elevating Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Budi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Banda Gara Reksa yang ke-44. Semangat Elevating Us, 44 years for fantastic BGR Logistics sebagai Beyond Digital Logistics Company. Semoga semakin maju sebagai BUMN logistik terbesar dan sebagai leader logistik di Indonesia.
teruslah menjadi perusahaan logistik yang memberikan solusi terintegrasi, andal, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kepada yang terhormat Bapak Marsudi Syuhud, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Utama PT Banda Graha Reksa Persero yang kita singkat BGR, yang mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan, beserta seluruh direksinya. Di sini ada Bapak Budi Susanto selaku Direktur Komersial, ada Bapak Tri Wahyundo sebagai Direktur Pengembangan, ada Ibu Irma Setiawati yang cakep tadi sebagai Direktur Keuangan. Kita kasih aplaus kepada mereka yang telah berjuang. Saya Marsudi Syuhud mewakili Komut Bapak Cecep Setiawan, Komisaris BP Bapak Setiawan Wangsa Atmaja, Komisaris Bapak Freddy Alek Damanik, yang tidak lain mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi dan seluruh karyawan ataupun seluruh pemangku kebijakan yang ada di BGR ini, bahwa pada hari ini kita merayakan ulang tahun kita yang ke-44. Saya tidak memperkenalkan terlalu panjang diri saya, dan saya yakin saya sudah sering datang ke rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Datang saya tidak melalui ketuk-ketuk pintu. Hari ini saya mengetuk pintu hati bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa inilah momen berbahagia, inilah momen bersama-sama, inilah momen untuk memajukan BGR ke depan. Momen bahagia, momen bersama-sama adalah momen yang ke-44 tahun, yang tepatnya pada tanggal 11 April 1977 berdirilah, lahirlah BGR, yang ketika itu kecil, membesar dari usaha yang hanya satu, yaitu usaha untuk memenuhi kelengkapan satu usaha pertanian pupuk, ya, pupuk untuk pertanian, yang tidak lain adalah agar pupuk itu bisa mencapai sampai pelosok-pelosok tanah air. Dari perkembangannya terus berjalan dengan baik, dan sampailah hari ini, hari yang membahagiakan. Hari yang membahagiakan ini tidak bisa kita capai dengan hanya berpangku tangan, menginginkan gaji yang segede-gedenya, tapi libur yang sebanyak-banyaknya. Saya yakin karena terbukti bahwa BGR growing faster and faster.
terus berkembang. Betul memang kita itu menginginkan kerja sekecil-kecilnya, seringan-ringannya, tapi pendapatan sebesar-besarnya. Itu tidak bisa kita pungkiri karena ada pada diri kita. Karena sesungguhnya bahwa ada sebuah pepatah yang dalam bahasa Arabnya al-qaid tujaru al-amal. The leader is a merchant of hope. The leader is a merchant of hope. Al-qaid tijarul amal. Kullukum ra'in, kullukum qaid. All of us leader. Semua kita adalah pemimpin. Semua kita adalah leader. Leader adalah menciptakan hope. Hope untuk menjadi besar dan besar. Hope untuk membumikan kalimat penghasilan sebesar-besarnya dan kerja seringan-ringannya. Kerja cerdas, kerja pandai, itulah sesungguhnya yang hari ini, detik ini dibutuhkan dalam musim perubahan ini. Tidak lama 44 tahun ini BGR terus bergerak dengan segala tantangan dan rintangannya. Kita mengalami bersama bahwa COVID-19 ini mayoritas usahawan dan begitu pula mayoritas negara, mayoritas company dalam kondisi decline, menurun. Begitu pula dialami oleh BGR kuartal kedua tahun 2020. Kuartal kedua tahun 2020 ini minus 29.2%, minus. Dan itu tidak lain karena semua shock. Not only BGR, tidak hanya BGR, but most of the company shock. Bahkan sampai sekarang. Tapi karena BGR punya impian al-qaid tajirul amal, bahwa semua adalah pemimpin in each position. Semua kita ini pemimpin, kullukum ra'in in each position. Dan kita bergerak bersama-sama yang dikomandani oleh direktur utama dan para komisaris mengawasi jalannya ini. Kuartal ketiga, position 2020 yang kita baca melalui bersama-sama Dewan Komisaris, BGR existing, BGR growing, BGR mencapai targetnya. This is just only the qari, orang yang bisa membaca, orang yang bisa membaca peluang. Orang yang bisa membaca peluang inilah pemenangnya. Kalau kita lihat, peluang adalah datang setiap detik di depan mata kita. Sebagaimana informasi datang, warung pangan datang, ide bikin digital datang, ide membuat menyatukan mana yang kira-kira tidak efisien, diefisienkan, datang. Terus setiap detik datang. Bagi al-qaid, seorang leader harus bisa memilah dan memilih informasi, kesempatan yang datang itu. Hanya sebagai al-qari al-fursoh, pembaca kesempatan, yang kemudian bisa mengambil kesempatan itu dan dilaksanakan
BGR sudah on position. ...500 warehouse, 1.500 armada, itu tidak sedikit. 500 warehouse, 1.500 armada itu inilah modal kita. Ditambah dengan digitalnya. Karena ke depan itu kita membutuhkan itu. Presiden pernah marah-marah ketika Indonesia dibanjiri import oleh import digital dengan cara digital. BGR juga berpikirlah sampai ke situ. Ide harus sampai ke situ. Kalau BGR bisa menyiapkan ekspor digital dipenuhi, itulah sesungguhnya siapa yang bisa membaca masa depan kita. Al-Qaid tajirul amal. The leader, pemimpin adalah penjual angan-angan, penjual mimpi. Tapi mimpi ini harus bisa kita bumikan. Untuk bisa membumikan semacam ini, membutuhkan 3 model kepemimpinan, 3 model leader, 3 model kiadah. Dan saya yakin bahwa di BGR ini sudah on position, sudah mempunyai 3 leader ini, model ini, pada posisinya masing-masing. Company bisa bergerak dengan cepat, company bisa membaca lingkungan, company bisa berubah dengan cepat, itu kalau mempunyai 3 tipe group of leadership. Yang pertama adalah model Ar-Rais, presiden. Model Ar-Rais ini saksun yakudu jam'an minal basar yu'minu bi kudratihi wa aqliyatihi. A person who lead a group of people who believe in his ability and mentality. Ini penting. Bahwa kita proud of BGR. Bahwa kita bangga terhadap tempat di mana kita kerja. Orang yang model ini, model kepemimpinan Ar-Rais atau presiden, memang ada orang yang model ini, yaitu orang pendekatannya untuk membuat efisiensi sebuah company, tegakkan hukum. Senjatanya hukum. Saya ngerti. Siapa yang melanggar hukum, saya pun ngerti, namanya saya ngerti. Bariskan orang yang model begini agar efisien company ini. Siapa yang berbuat tidak produktif, saya ngerti, wong saya dilaporin. Selain juga saya kadang-kadang datang ke satu tempat BGR ini. Di BGR harus ada leadership model ini untuk menyatukan barisan agar jangan sampai ada pintu-pintu bocor. Kebocoran di mana-mana. Penegakan hukum menjadi penting. Karena perjalanan ini bisa berjalan dengan teratur. Itu leadership model pertama. Leadership model kedua, Ar-Rais Al-Fa'il. Saksun amaliyun jiddan la yathiku illa fi nafsih. La yathiku fi muwadzafihi au mar'usihi. Nah ini the acting president. Ada grup di BGR harus mempunyai mental Ar-Rais Al-Fa'il.
yaitu person who only trust himself, does not trust employees. Bahkan kepada orang lain tidak percaya, percaya pada diri sendiri. Harus ada grup ini. Bahwa ini benar. Ini biasanya untuk keuangan yang semacam ini. Jangan semua orang dipercaya. Karena keuangan bisa bocor kalau semua percaya. Nagihnya kurang. Nah ini yang saya lihat masih. Ibu Direktur Keuangan, inilah Ar-Rais Al-Fa'il. Jangan semua percaya kepada orang. Percayalah pada sistem yang telah disepakati. Kalau percaya kepada orang nanti 1 tahun tidak tertagih, 2 tahun. 2 tahun tidak tertagih, 3 tahun. Dan saya tahu yang sudah berapa tahun tidak tertagih. Nah, saya yakin ke depan ini akan kita bisa berubah. Perubahan bisa 2 cara, at-taghyir al-ijbari wa at-taghyir al-ikhtiyari. Perubahan secara memaksa atau perubahan yang diprogramkan. Model tipe yang ketiga, dan ini alhamdulillah sudah ada di BGR, tinggal dikembangkan semua, yaitu al-mudir. Rajulun yu'minu bidustur asyirkah awla ihatiha yabda'u amalahu min wada'il khittati. A man who believe in the company's constitution or law, whose work begin with the setting the plan and end upon implementation, passing through giving order, follow up, and supervision. Model ketiga ini berangkat dari sesuatu yang telah kita putuskan dan kita targetkan ke depan. 1 tahun ini, apa yang mau kita lakukan? 1 tahun ini, berapa yang kita mau capai? Dan alhamdulillah saya sudah melihat dengan mata kepala saya, yang sering saya diskusikan dengan beberapa komisaris, bahwa di BGR sudah 3-tiganya model kepemimpinan Ar-Rais Al-Fa'il, dan nomor 3 adalah Al-Mudir. Semuanya sudah siap on position di BGR. Ini tinggal sentuhan kecil-kecil. Yang terakhir, membutuhkan leader yang bisa memanage 3 model ini. 3 model group of leadership ini yang sudah ada di BGR. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya model yang keempat ini adalah dipunyai oleh dirut kita, dirut BGR, Bapak Kunchoro Wibowo. Saya menyaksikan kerja-kerja efektifnya dan kerja-kerja kreatifnya. Bapak Kunchoro ini dari mulai masuk saya lihat orang tidak pernah mati. Kalau bahasa Jermannya ora ono matine. Ora ono matinya ini, coba bayangkan kondisi COVID ini mau kerja apa, bingung. Disitulah fursoh. Disitulah kesempatan dia bisa baca. Dan alhamdulillah pada kuartal ketiga mencapai targetnya. Mudah-mudahan kerja bersama ini nanti siapa yang mempunyai dan mendapatkan target, kasihlah penghargaan. Dan inilah saya dilapori bahwa pada hari ulang tahun ini penghargaan semua akan disampaikan, karena sesungguhnya kita hidup pada zaman yang susah tapi masih bisa
bertahan dan tambah baik, maka penghargaan for use untuk Anda semua. Al-Qaid rajulun mubaddi'un tastatiu an tuqarana bisuhulati halatil fi'li qabla muqaddimihi wa halatiha ba'da muqaddimihi. Pak Kunchoro ini a creative man. You can easily compare the state of work before each introduction and each condition after each introduction. Skill in developing the plan and vision. Skill in implementing that vision. Inilah orang yang bisa membangun teamwork. Teamwork ini menjadi penting. Karena ketika 3 model yang ada di BGR ini kita gerakan, kita kasih mimpi-mimpi. Semua agama mengajarkan dalam kasus kemanusiaan, dalam kasus muamalah usaha bersama, doktrinnya adalah sama. Saya meyakini seluruh agama untuk memajukan organisasi bersama, memajukan dirinya sendiri, doktrinnya adalah sama. Bagi saya yang agama Islam, doktrinnya begini. Faquli malu fasayarallah amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kerja, rawahu Jokowi. Saya pikir dulu Pak Presiden Jokowi ngomong kerja itu bukan dari Alkitab. Tapi dari kitab suci. Kerja. Kreatif. Fasayarallah. Sampai hasil kreativitas kita dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh Rasulullah, dilihat orang-orang yang beriman, dilihat oleh bangsa Indonesia, dilihat oleh internasional. Dilihat karya cipta, itulah BGR ke depan insya Allah menjadi BGR yang sukses. Karena itu saya ucapkan congratulations to BGR, good luck for BGR, be success for BGR, be the biggest logistic digital company in the world. Thank you, syukron, terima kasih, selamat atas siapa saja sebagai shareholder BGR yang mendapatkan penghargaan hari ini. Atas nama komisaris mengucapkan terima kasih dan berjuanglah di sini. Karena di sinilah tempatnya beribadah. Niat ibadah, besarkan BGR, kita akan mendapatkan pahala dan kita akan mendapatkan kehidupan yang nyata dan nyaman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
44 tahun BGR Logistik telah hadir di Indonesia sebagai Beyond Digital Logistic Company. Inovasi bisnis serta transformasi terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing serta kontribusi positif kepada negara. Perjalanan panjang dan perkembangan zaman terus diimbangi dengan konsistensi layanan yang melebihi ekspektasi kepada pelanggan. Inovasi bisnis yang dilakukan BGR Logistik berprioritas kepada kepuasan pelanggan serta sebagai wujud komitmen kami untuk membangun Indonesia. Reformasi terus kita lakukan secara masif. Digitalisasi bisnis proses, baik front end maupun back end, terus kita kembangkan untuk produktivitas dan kemajuan layanan perusahaan. Memposisikan diri sebagai Beyond Digital Logistic Company, BGR Logistik mampu memberikan layanan logistik digital yang lebih ekspektasi. 44 tahun BGR Logistik telah menjadi badan usaha milik negara, penyedia jasa logistik digital yang terintegrasi, andal dan terpercaya di Indonesia. 44 years BGR Logistik elevating us, melesat maju bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-44 untuk BGR. Semoga BGR semakin maju dan sukses menjadi perusahaan logistik dengan solusi terintegrasi, andal, dan terpercaya. Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN Klaster Pangan, kami berharap BGR Logistik semakin mempererat kolaborasi bersama anggota BUMN Klaster Pangan lainnya, guna bersama-sama berkontribusi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari jadi PT Banda Gara Reksa Persero pada tanggal 11 April 2021, mewakili jajaran direksi Perumbulog, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 kepada PT BGR Persero. Semoga reputasi dan kapasitas PT BGR sebagai perusahaan BUMN logistik akan terus berkembang dan dapat menjalin sinergi logistik bersama Bulog dalam berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dirgahayu PT BGR Persero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatas Jawan Tokobroto, Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia. Atas nama Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perum Perikanan Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 kepada PT Banda Gara Reksa Persero. Semoga semakin mumpuni dalam membawa industri logistik berjaya di tanah air. 44 tahun sudah PT Banda Gara Reksa Persero berkiprah dan berkontribusi untuk negara sebagai perusahaan logistik terintegrasi. Semoga sukses selalu menyertai dengan jargonnya Beyond Digital Logistic Company, elevating us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan lalu lintas barang, jasa logistik akan menjadi bagian yang semakin penting dan kritikal. Teknologi digital akan menjadi kunci keunggulan industri logistik dan online logistik adalah solusi paling tepat untuk menjawab tantangan tersebut. BGR Logistik sudah menjawab tantangan tersebut dengan transformasi yang telah dilakukannya. Saya Ahmad Ardianto, Direktur Utama PT Garam Persero, mewakili keluarga besar PT Garam Persero mengucapkan selamat ulang tahun ke-44 untuk BGR Logistik. Semoga BGR Logistik senantiasa sukses dan menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan digital logistik yang cepat, efisien, dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk PT BGR, pimpinannya dan semua jajaran teman-teman di BGR. Dan hari ini adalah hari ulang tahun BGR. Selamat, sukses terus, maju terus, dan jangan lupa kita
semua sama di kami juga sedang metamorfosis menjadi bank digital. Kami harapkan juga digitalisasi sudah merambah ke BGR, dan untuk itu nantinya BGR akan tambah sukses, tambah usia, tambah matang, tambah profit. Salam sejahtera buat semua. Selamat ulang tahun BGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Didi Hartantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44 kepada PT Banda Gara Reksa Persero. Semoga inovasi dan transformasi di BGR Logistik semakin memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. BGR Logistik terus berkiprah dalam menggerakkan industri logistik nasional, terlebih di masa pandemi yang penuh tantangan seperti saat ini. Di usia yang ke-44 tahun, semoga BGR Logistik semakin maju, memberikan solusi logistik yang terintegrasi, andal, dan terpercaya. BGR Logistik, Beyond Digital Logistic Company, Elevating Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu PT Banda Gara Reksa Persero yang ke-44, semoga makin membesar, mampu melayani logistik dan transportasi nasional. Irawastil bangga menjadi rekanan PT BGR. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asari, Rektor Institut Teknologi 10 November. Keluarga besar ITS menyampaikan selamat ulang tahun kepada PT BGR Logistik yang ke-44. PT BGR Logistik, perusahaan luar biasa yang bergerak di Integrated Logistic Solution. ITS senang sekali bekerja sama dengan PT Logistik yang banyak sekali membuat atau mendevelop kreativitas perusahaan dalam logistik. Logistik adalah salah satu poin di revolusi industri 4.0. Selamat kepada PT BGR yang sudah mendapatkan banyak sekali prestasi dan penghargaan internasional. Sekali lagi, ITS keluarga besar kami menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-44. Sangat gembira ITS bisa bekerja sama. Sukses selalu untuk PT BGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Mokodompik, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara Persero, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-44. Semoga makin maju, sukses menjadi perusahaan logistik digital terdepan. Beyond Digital Logistic Company, Elevating Us. Selamat ulang tahun ke-44 PT Banda Gara Reksa Persero. Semoga menjadi digital logistik company terkemuka berkelas dunia. Terus berkarya terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada PT Banda Gara Reksa Persero yang ke-44. Semoga PT BGR kian menjadi perusahaan logistik dengan solusi yang terintegrasi, andal, dan terpercaya dalam menyediakan layanan jasa logistik terpadu di Indonesia. Beyond Digital Logistic Company, Elevating Us. Ini adalah suatu tema yang sangat menarik dan mudah-mudahan hal ini juga dapat mensatisfy customer-nya, terutama kami dari Pupuk Indonesia. Tetap semangat dalam melakukan transformasi dan dirgahayu Banda Gara Reksa yang ke-44. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu BGR yang ke-44. Selamat
melanjutkan digitalisasi yang kami sangat yakin akan membawa BGR menjadi lebih kompetitif lagi di pasar logistik. Beyond Digital Logistic Company, Elevating Us pasti akan tercapai. Transformasi digital mengubah hampir seluruh konteks bisnis di dunia. Di era ini, lingkungan usaha akan semakin kompetitif dan cerdas, sehingga perusahaan harus menyesuaikan model bisnisnya agar mampu bertahan dan tumbuh dalam kondisi ekonomi global yang fluktuatif. Pelayanan prima serta pengalaman yang unggul atas layanan digital yang diberikan merupakan solusi yang baik kepada para pelanggan. Transformasi digital mendorong perusahaan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Digitalisasi sudah menjadi suatu kebutuhan, begitupun dalam industri logistik. Dengan BGR Logistics sebagai Beyond Digital Logistic Company yang memiliki visi menjadi perusahaan logistik yang memberikan solusi terintegrasi, andal, dan terpercaya. Selamat ulang tahun ke-44 BGR Logistics, jaya selalu. Kita akan kehadiran bintang tamu yang lucu, Mbak Lia. Yang akan menambah semangat pada pagi Betul, hari ini sambil makan-makan, sambil menikmati hidangan, sambil juga kita dengarkan yang lucu-lucu lagi. Nah, yang lucu, udah keren gagah, cakep nggak ya? Tapi kira-kira cakep nggak ya Mbak Lia? Kalau tadi kan ada Ariel atau Noah. enggak, mungkin kita panggil aja langsung kali Mbak Suci ya? Nah, untuk kita tahu kalau lucu kan udah pasti, gagah udah pasti. Kalau misalnya cakep atau enggak, coba nanti kita nilai sendiri ya. Dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi, inilah dia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Cak Lontong dan juga Akbar. Cek. Cek. Tinggi apa? Tinggi Pak. Bapak kan takut ketinggian Pak. Dia fobia ketinggian, jangan sampai terlalu tinggi. Iya takut ngomong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan mentang-mentang mau Ramadan Pak, semuanya dijawab sendiri Pak. Ya mengucap salam pahala, menjawab pahala ya kan? Ya betul. Tadi sudah diawali luar biasa tadi Bapak Komisaris kita ya kan? Iya. Itu memenuhi masalah iman tadi beliau. Iya. Sekarang giliran kita tugasnya meningkatkan imun. Bener, iman tadi. Saya dengar tadi, Tadi sampaikan saya mengikuti dari jauh, makanya nggak dengar saya. Ya harus dengar dong Pak. Jauh. Bapak dengar dari Makanya jauh. saya terus Sempat mendekat. bisik-bisik nih saya. Itu ada khotbah Jumat ya gitu katanya Pak. Bapak ngawur Pak. Cuman nggak berani ngomong. Dikira ini benar tempat acaranya gitu. Tapi tadi saya foto dengan beliau di depan. Wah, iya. Terus minta tanda tangan. Oh, kan saya bikin resume. Tapi ada dua hal yang dicatat ya dari beliau. Tadi dua hal utama yang saya catat. Yang dari pertama beliau, ya. adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jelas apa yang disampaikan beliau itu luar biasa. Tipe pemimpin. 3 tipe pemimpin. Makanya leadership. Ya, leadership itu penting Pak. Penting. Karena kalau leadernya nggak sip, wah bahaya. Harus sip. Itu penting banget. Ya. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan beliau. Terima kasih. Tapi beliau tadi sudah pamit ya. Setelah Sempat foto. telepon tadi katanya. Beliau. Bukan, tadi Pak Jokowi sempat telepon. Nah, Pak Jokowi. Acara ini? Oh enggak tahu beliau telepon siapa. Tapi katanya sempat telepon Bapak. Masa presiden nggak sempat telepon? Ya sempat. Lah iya. Pak dibuka dulu nggak enak Pak. Hah? Kita kan iya. sudah swab tadi juga. Ya kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Saya sebenarnya kalau perform seneng pakai masker gini loh. Jadi kalau nggak lucu nggak ketahuan. Siapa tadi yang nggak lucu kan gitu. Kalau dibuka langsung ketahuan. Nah, yang nggak lucu Cak Lontong. Kalau Bapak masih enak Pak. Kalau saya beda Pak, saya ini yang ya gimana ya? Maksudnya? Ya kayak pakai masker gini. Ya kalau pakai masker gini kan, siapa ya? Begitu dibuka, siapa sih? Nah, jadi ya itu Mas Akbar ini wajahnya lebih jelas kalau ditutupi masker.
Saya tuh orang taunya bukan nama saya tapi temannya Calontong. Nah itu yang repot saya itu Pak. Bener. Padahal memang ya terima kasih saya. Pakai aja kamu bisa, nah kalau pakai itu 50% gantengmu nambah. Terima kasih Pak sudah diajak ke sini. Itu udah kewajiban saya dan Mas Akbar itu sudah ibaratnya apa ya? Ya gantian kita biasa ya Pak. Jadi kalau beliau ada acara gitu, beliau ngajak saya. Alhamdulillah lah. Nah begitu juga sebaliknya kalau saya lagi pas nganggur, diajak beliau. Nah gitu jadi saling mengisi lah gitu. Wah Mas, kalau ada bisa dikirim Mas pakai ini pikirin logistik kamu tak kirim ke luar pulau loh. Orang kok ngeselin. Sekali lagi terima kasih, selamat ulang tahun yang ke-44, Dirgahayu ke-44 untuk PT BGR Logistik yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Saya diminta menghibur di telepon untuk menghibur di acara HUT ke-44 ini, tapi terus terang sebelum saya menghibur, justru saya setelah mendapat telepon dari BGR ini saya yang terhibur duluan. Udah lama saya nganggur Bang. Jadi pandem. Begitu ditelepon BGR Logistik langsung terhibur saya. Jadi sebelum saya menghibur saya udah terhibur dulu. Jadi sebenarnya kita lah ya Pak yang terhibur dengan adanya acara ini, bukan kita yang menghibur Bapak Pak ya. Ya kalau kita sudah terhibur ya tugas kita menghibur Bapak Ibu sekalian. Yang hubungin langsung saya. CEO saya. CEO. Oh bener Pak Kuncoro? Bukan belum. Katanya CEO. Udah best CEO loh tahun 2019 udah best CEO Pak Kuncoro. Bukan. CEO yang ngatur acara ini kan pakai IO. CEO-nya itu ngubungin aku. Oh Pak Kuncoro mana? Ya itu bukan CEO Pak. IO kalau nggak percaya tanya tuh anak IO. Event organizer. Lah iya itu masa panjang disebut, mending IO langsung. Berarti CEO kan? Si event organizer. Iya. Tapi kalau Pak Kuncoro ini memang beliau itu luar biasa, itu kakak kelas saya juga. Yang benar. Serius. Makanya Teknik elektro. ITS. Beliau 2 tahun di atas saya. Oh 2 tahun. Jadi beliau 2 tahun di atas, saya di bawah 2 tahun. Ya. Beliau. Oh, saya mengikuti dia jejak. Nah ini makanya saya bisa membandingkan saya dengan Pak Kuncoro itu. Sama-sama alumni lah ya. Sama-sama alumni ITS. Ya. Terus waktu beliau mahasiswa, saya udah ngelawak. Di kampus saya dulu udah melawak. Beliau mahasiswa, beliau masih mahasiswa, saya ngelawak. Grup Cap Tugu Pahlawan. Okay. Kemudian karir jalan berbeda lah ya. Beliau beliau jadi direktur 2 kali kalau nggak salah di direktur SDM IT juga pernah di PT KAI. Saya ketemu, saya pelawak. Beliau udah direktur di KAI. Terus juga staf ahli di kementeriannya kan. Ketemu lagi saya pelawak. Sekarang saya diundang PT BGR ini, beliau jadi direktur utama, saya tetap pelawak. Jadi kalau menurut analisa saya secara karir, saya lebih konsisten daripada beliau. Saya lebih karena beliau saya lihat setiap ketemu berubah-ubah jabatan. Saya pelawak terus loh. Bapak lebih stabil ya? Lebih stabil. Tapi kan tetap bagus beliau meningkat. Ya kan memang saya nggak ngomong saya lebih bagus, saya lebih stabil. Saya tetap aja beliau memang meningkat. Itu tepuk tangan buat saya. Ya buat Pak Kuncoro dong Pak. Ya kan saya belum. Waduh, tapi Bapak harus bangga harusnya nih Pak ya. Nah, ini Bapak ini mohon maaf ya bukannya Pak insinyur tapi pelawak. Insinyur loh Bapak ini. Ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Justru itu sebenarnya ini yang buat saya minder tuh gini nih. Jangan disebut insinyur, walaupun itu benar tapi jangan diulang-ulang. Saya itu kalau kumpul teman-teman pelawak, saya mungkin bisa bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Iya. Tapi kalau kumpul teman-teman insinyur, saya minder karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi makanya itu dulu sebelum waktu masih hidup susah gitu saya acara reuni kumpul-kumpul minder saya. Sekarang sudah nggak minder lagi kalau teman-teman reuni karena saya memang nggak pernah datang. Ya berarti nggak perlu minder kan? Nggak datang. Kan ada Bapak. Nggak datang. Mohon maaf Bapak kan hafal tuh. Beliau yang mana sih Pak? Ayo. Kan banyak nih. Ayo Pak Kuncoro. Bapak jangan mengaku alumni kalau Bapak nggak tahu apa. Sudah datang Pak Kuncoro. Ayo. Mana sih Pak Kuncoro?
Aku hafal wajahnya, coba nggak hafal maskernya, Bar. Iya bener. Bapak bisa aja jawabnya Pak ya. Ya bisa aja lah. Oke, Pak. Tapi memang saya Kuncoro sudah kenal Wibowo. lama. Oh, sama beliau? Iya makanya saya cerita kenal lama, walaupun berpindah-pindah tugas tetap. Kan saya sapa kemarin ketemu minggu lalu, Pak Kuncoro, lama gitu ngenali saya. Siapa sih kamu? Lama, kenal lama. Pak kalau kenal lama itu, Calantong Pak Kuncoro. Ah ini kenal cepet namanya. Ini nggak bisa bedain, kenal lama itu lama gitu. Sampai pergi masih belum inget siapa saya. Itulah saya, makanya saya bukan sombong, tapi terus terang ya. Saya memang, ya ini karena pandemi jadi saya mengikuti protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, air bersih, menjaga jarak, bahkan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sebenarnya saya nggak pengen hadir karena banyak orang kan, tapi udah dibayar. Tapi tetap Pak ya, penularan apa jangan sampai. Hati-hati, virus tetap harus kita, walaupun mungkin sudah divaksin kita tetap harus waspada. Saya selalu cuci tangan habis pegang apapun. Pegang apapun, handphone, kerja, setelah itu cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pegang apapun saya cuci tangan. Makanya sabun itu paling cepat habis di rumah. Kemarin saya pegang Valentino Rossi. Iya. Habis itu cuci tangan. Waktu F1 ya? MotoGP. Valentino Rossi F1. Wah, ketahuan kalau nggak suka bola. Aduh, paham Pak. Tapi ini memang apa ya, suasananya memang harus seperti ini. Jadi kita menjaga jarak demi kesehatan kita semua. Dulu bukan pamer, dulu job saya itu jauh-jauh. Bu Irma tadi sempat foto dengan beliau. Oh, beliau adalah? Beliau itu direktur keuangan. Penting banget ini. Mungkin lebih penting dari Pak Kuncoro kali ya Pak ya. Bu Irma. Dalam satu hal ya. Jadi Bu Irma ini cocok kalau direktur keuangan beliau. Kenapa? Irma Setiawati. Apa itu artinya? Irma itu, irit itu hal utama. Jadi kalau keuangan. Irma, irit hal utama. Setiawati. Setiap setoran harus diawasi dengan hati-hati. Cocok. Keuangan pas. Emang udah takdirnya nih Pak ya. Kadang-kadang nama itu seperti itu. Nama itu membawa rasa. Kalau Pak Kuncoro ayo. Kuncoro Wibowo. Ya. Direktur utama beliau kan. Kuncoro. Kujalankan perusahaan dengan berbagai coro. Bapak bisa aja. Wibowo itu supaya wilayah bisnis tambah dowo. Jadi ambil luas. Wah, ini kan logistik, jadi jangkauannya luas ya. Semakin panjang dan semakin berjaya. Oke, udah Pak tadi balik tadi loh Pak, katanya jawabnya jauh-jauh. Udah balik. Lu enggak, maksudnya Bapak tadi mau. Saya kira suruh balik, alhamdulillah udah selesai. Belum. Oh tidak ya, tadi bukan pamer job saya dulu sebelum pandemi jauh-jauh karena apa ya. Mau kemana-mana kan gampang, penerbangan banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi pagi kadang saya cari acara di Jakarta, sore udah di Denpasar gitu. Mungkin besoknya udah di Makassar. Itu dulu jauh-jauh. Sekarang setelah pandemi job saya semakin jauh-jauh. Ya, kok jauh? Ini ada tanggal 12 April kan? Iya. Ini ada lagi awal November. Jauh banget. April, November. Jadi ini sudah menjadi, ya saya kira walaupun secara tidak langsung ini sudah menjadi tugas dari BGR Logistik ini untuk rutin mengadakan acara. Demi kemeriahan. Untuk memperpendek jarak tanggal saya. Orang itu sebenarnya pingin Pak, siapapun perusahaan memanggil Bapak gitu, acara apapun ngadain, manggil Bapak. Tapi budgetnya nih lo Bapak ini, mahal budgetnya. Nah ini mohon maaf, itu yang salah selama ini, paradigmanya itu yang salah. Jadi sebenarnya bukan, kalau yang bikin mahal itu sebenarnya bukan ngundang saya. Apa? Tapi ngundang saya ketika ada acara ini loh. Sebenarnya nggak usah ada acara, ngundang saya lebih murah kok, tinggal bayari. Ini yang bikin, ini kan sewa gedung, semua. Ini tambah mahal. Sebenarnya nggak usah nunggu ada acara Bapak Ibu. Ngundang saya aja nggak apa-apa.
Dan jatuhnya ya? murah, cuma bayar saya, nggak pakai sewa apa-apa, nggak persiapan apa-apa kok. Jadi itu yang membuat beban karena harus nunggu ada acara. Gimana kalau sejak sekarang kita putuskan ini? Ya. Bulan depan tanggal berapa, Bu? Ya. Nah ini tolong ini hanya bercanda, jangan dimasukkan hati, dimasukkan agenda aja lebih. Kalau dimasukkan hati itu gampang lupa. Iya. Kalau agenda kan saya tenang gitu kan. Tapi ingat Pak ya. Ya mudah-mudahan. Jadi memang ini masa yang apa ya, hati-hati. Saya uang ini ya, uang contohnya ya, kenapa saya hati-hati dengan uang? Karena uang itu secara fisik juga media penyebaran virus. Makanya sudah setahun ini saya nggak kasih uang sama istri. Bukan pelit, menjaga supaya istri nggak ketularan. Saya pakai cashless kan. Oh cashless. Jadi kalau istri minta cash saya ngeles, istri minta cash saya ngeles, cashless. Itu menjaga perekonomian. Silakan dicoba itu pakai cashless itu gampang. Wirma mungkin bisa. Wirma pakai sistem cashless Bu. Jadi kalau ada yang minta mengajukan cash, ngeles Bu. Udah awet itu uang. Bener. Tapi memang di mana beberapa perusahaan yang pernah kita tampil, kebanyakan direktur keuangan itu wanita ya. Kenapa Ya. keuangan itu prinsip ya, walaupun tidak harus, bukan hukum, tapi itu prinsip karena contohnya nggak usah jauh-jauh, jangankan perusahaan yang besar, rumah tangga saya aja pendapatan saya berapapun saya serahkan ke istri. Oh. Karena ada prinsip ya, ketika uang tidak dikelola wanita, itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Nah, ini yang saya jaga itu. Iya kan? Iya benar Pak. Makanya saya itu sekali lagi saya nggak pelit sama itu. Saya itu punya uang berapapun kalau sudah pulang ke rumah lihat istri, waduh, langsung saya kasih. Ini bener Bu. Misalnya ya di dompet nih ada uang 1 juta gitu. Pulang ke rumah buka pintu istri, aduh langsung sayang ambil dompet nih 20.000, gitu saya kasih. Dikit amat Pak. Sayang, karena sayang kalau dikasihkan semua. Gitu. Jadi harus ada rasa sayang. Gitu. Bapak sayang sama duitnya, berarti nggak pernah ngasih duit lah. Loh, nih, jangan asal tuduh. Bukan pamer, saya hampir tiap hari ngasih uang sama istri. Sejak menikah sampai detik ini. Waktu pandemi masih juga setiap hari? Tetap hampir tiap hari dari dulu. Jadi dulu menikah besoknya hampir. Besoknya lagi hampir. Sampai sekarang hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian. Hampir. Tiap hari hampir aja. Hampir setiap hari. Sampai diterima. Cuman hampir aja Pak. Hampir, tapi tiap hari hampirnya. Tapi tetap hampir. Oh iya ya. Tapi istri saya nggak pernah protes istri saya itu. Karena istri saya kebetulan juga apa ya, pinter nyari duit lah. Jadi saya usaha. Ya saya lihat usahanya sih nggak terlalu ya, tapi memang keahliannya ya. Jadi saya nyimpen di mana aja ketemu. Pinter banget nyari duit. Itu mungkin bakat ya. Pantesan pernah ke rumah saya Pak, nyari duitnya Pak. Ya pas aku nitip kamu tuh kan. Nah, itu tahu hebat istri saya. Istri saya itu apa ya, visioner ya. Pak Kunchoro kan juga ahli IT. IT. Istri saya itu karena keturunan ya, mertua saya, mertua laki-laki terutama itu, dulu padahal zaman beliau masih hidup itu teknologi nggak seperti sekarang. Handphone aja dulu belum ada. Tapi mertua saya itu menurut cerita sudah tahu pentingnya IT di masa beliau hidup. Karena istri saya itu kalau kecil kalau mau pergi kemana-mana pamit bapaknya, Pak mau pergi pesennya mesti kamu harus hati-hati. Kemanapun kamu pergi, hati-hati itu, hati-hati bukan IT. Hati-hati Pak. Berarti mertua saya ya seperti orang kebanyakan. Gak visioner. Saya pikir IT bukan ya. Tapi masalah teknologi istri saya itu jago loh. Bapak sendiri dalam keluarga sudah menerapkan IT juga di masa ini? Terus terang ya, bukan masalah keluarga saya itu data-data saya itu, saya mohon maaf saya cari handphone juga nggak sembarangan, saya cari yang keamanannya paling tinggi. Karena takut password ketahuan istri kan. Biasanya kalau handphone suami istri tahu passwordnya itu biasanya Bu, besok pagi itu ada diskusi kecil, biasanya gitu Pak ya. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Iya. Makanya saya beli handphone yang paling canggih yang pakainya apa? Face ID itu, face lock. Benar. Jadi kalau nggak pakai wajah kita nggak bisa kebuka. Itu waduh saya yakin ini paling top nggak mungkin bisa dibobol kan.
istri saya masih bisa membuka handphone saya. Ini hati-hati mas. Jago dia berarti. Jangan sampai ketemu istri saya, hati-hati. Ngapain handphone bapak-bapak dibuka istri? Karena istri saya tuh gitu. Padahal handphonenya sama saya tuh sama mereknya ya. Saya nggak ngerti, ini udah paling canggih saya pilih, masih bisa kebuka sama istri saya. Mungkin pas saya tidur ya, mungkin ya. Dideketin ke wajah saya, mungkin mata saya diselotip gitu ya, dibuka. Pokoknya saya nggak tahu caranya, intinya kebuka aja itu handphone. Mungkin giniin Pak. Iya, makanya saya jadi, ya saya nggak mau kalah laki-laki kan. Karena handphone merek sama, nah ini berarti handphone istri pasti bisa saya buka nih. Pas istri tidur, saya ambil pelan-pelan handphonenya Bu. Saya deketin ke wajah istri. Nggak kebuka. Mungkin kurang deket ya, saya deketin lagi. Nggak kebuka. Sejam saya mikir, handphonenya sama. Kok bisa, handphoneku bisa kebuka, dia enggak. Saya pikir-pikir, ternyata istri saya itu kalau tidur, nggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri nggak mengenali. Dikira orang lain. Karena alisnya nggak kepasang gitu Pak ya. Beda banget. Handphonenya sendiri loh nggak mengenali. Wah aman. Makanya saya belajar dari pengalaman. Sejak kejadian itu saya kalau mau tidur pakai make up. Biar handphonenya nggak mengenali saya, handphone saya. Saya minor sekarang kalau tidur. Tapi bukan berarti saya takut sama istri ya. Istri saya tuh tiap hari saya bentak juga nggak pernah protes, nurut. Saya bersyukur banget punya istri. Masa? Ini tadi pagi aja, mau berangkat tak bentak udah. Kan saya manggil dia mama kan. Bu! Yang mama siapa? Saya kan izin ke mertua dulu. Bu, anaknya mau saya bentak. Gitu. Saya manggil mertua perempuan saya, Bu, mau izin anaknya saya bentak gitu. Mama di rumah aja, biar papa yang cari duit. Nurut istri saya. Di rumah, bener. Semalam, nonton TV aja, biar papa yang cuci baju. Nurut dia. Bukan pamer loh ya. Ya karena mengenakan istri bapak. Masa? Kan saya bentak. Tapi karena isinya. Oh kontennya keliru ya. Pantesan dia nggak protes ya. Tapi memang istri saya itu apa? Kreatif, inovatif, dan juga solutif. Iya. Jadi ketika dulu pandemi job saya berkurang itu istri inisiatif. Ayo Pak, jualan online loh lewat handphone istri saya itu. Kan istri saya kebetulan pinter masak. Kalau saya suruh bikin kopi, masak aku, bikin sendiri. Saya suruh cuci baju, masak aku, cuci sendiri. Pinter masak itu saya. Itu pinter bantah Pak. Loh, setiap saya suruh apa-apa jawabnya masak kok. Pinter masak. Itu saya tuh jualan kue kering ya. Lewat handphone online ditawarin ke teman, ke saudara, siapapun kenalannya gitu ya. Nah ini strategi penting tuh dalam bisnis itu, hati-hati. Strategi itu penting. Modal kita punya kalau strategi salah bisa bahaya. Istri saya itu jualan kue online lewat handphone. Yang pertama kali laku malah handphonenya. Setelah itu nggak bisa jualan lagi. Loh saya kan marah, kamu ini gimana? Katanya habis untungnya banyak Pak. Lah tapi untung banyak tapi setelah itu nggak bisa jualan kan repot. Akhirnya terpaksa saya belikan handphone baru kan. Second tapi. Nah, tapi ya nggak baru berarti. Baru. Kan second. Ya iya baru, saya belikan baru. Baru. Tapi handphone second. Tapi intinya gitu, saling mensupport. Apapun kondisi istri saya, ini bagi yang sudah berkeluarga apapun ya. Itu adalah pensupport kita. Istri saya itu buat saya adalah paling cantik sendiri. Apapun kondisi. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman. Karena begitu kumpul sama yang lain jadi nggak cantik. Udah, kamu itu paling cantik sendiri, jangan sama yang lain. Kamu cantik sendiri. Iya. Tapi inner beauty apa ya, kecantikan itu dari dalam Bu. Makanya saya larang keluar rumah. Begitu keluar juga nggak cantik. Udah kamu cantiknya dari dalam, jangan keluar. Bapak jahat loh. Bapak jahat. Tapi bapak gitu-gitu dipasang di handphone. Nah ya itulah saya makanya. Apa ya, kalau saya punya masalah keluar rumah kerja, ada problem seberat apapun, saya lihat foto istri itu masalah jadi ringan. Jadi, karena paling berat ya ini. Jadi kalau saya kerja ada masalah gitu buka handphone, wallpaper istri kan. Masalah ringan, beratan ini. Jadi enteng, masalah itu jadi enteng.
Jadi ada manfaatnya ya. Loh, dulu saya pernah jadi karyawan teladan ya. Saya lembur nggak dibayar pun saya seneng dulu. Kayak saya, ini bener mungkin ya sering lembur ya. Kadang-kadang lembur sampai malam puyeng, pusing, simpen foto istri di dompet, di handphone. Kalau dulu saya gitu, puyeng lembur malam, lihat buka ini kan, wah lihat foto istri, mending lembur. Jadi semangat kerja saya jadi meningkat. Jadi kalau cari karyawan yang gitu Pak ya? Nah kalau cari karyawan seperti itu Bapak, cari yang seperti saya itu pasti semangat kerjanya luar biasa. Itu lembur nggak dihitung ikhlas gitu. Gimana? Nah, yang jomblo, buat yang jomblo mungkin. Nah buat yang jomblo ini saya kasih tips ya. Yang belum punya istri katanya. Yang belum punya pasangannya mungkin ya apapun kondisinya yang namanya jodoh itu sudah ada. Kalau usianya ya masih di bawah 30 tahun, ya, pahamnya jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas, mohon maaf, Tuhan sudah lepas tangan gitu ya. Jadi harus berusaha sendiri. Ya kita doakan semoga nemuin jodoh lah Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan nemuin jodoh. Apapun kondisinya ini terutama kita beri semangat ya. Mungkin ada yang merasa minder cari jodoh karena parasnya kurang cantik, kurang ganteng. Mohon maaf. Mungkin walaupun kita jelek, tetap semangat ya. Walaupun jelek jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Oh Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut. Cintai aja yang Anda cintai yang takut. Nah mungkin hanya sampai di sini waktu udah habis. Alhamdulillah. Masa ada yang gini-gini Pak? Itu. Mas habis waktunya ya? Loh. Harusnya 15 menit yang lalu. 15 menit lagi. Tapi materi saya masih banyak Bapak Ibu. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi. Tapi gini, untuk BGR Logistik kalau ngundang saya ini resmi saya umumkan. Cukup membayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi sama aja dong Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading ya, sehingga aku malah ngurusin Gisel. Waktunya tinggal 19 detik, ayo kok. Tak ada gading yang tak retak atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang BGR Logistik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Cak Lontong dan juga Akbar. Luar biasa sekali kalau misalnya Cak Lontong yang udah ada di atas panggung, semua mata langsung terfokus ke sana. Kalau kita yang ada di atas panggung lagi nggak tahu ya, kira-kira kayak pada bubar lagi nih. Tapi jangan bubar karena ini adalah yang kita tunggu-tunggu, salah satu puncak acara pada pagi hari ini, yaitu adalah awarding. Nah ini dia nih Mbak Lia, kita kan mau bagi-bagi penghargaan, mau bagi-bagi apresiasi. Pastinya pada penasaran nih, kira-kira siapa sih yang menang? Nah langsung aja mungkin bisa kita umumkan nih Mbak Lia sekarang. Dan pemenangnya adalah